Wilujeng enjing barudak, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Yeni. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Sunda dengan Ibu Yeni. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu kegiatan sehari-hari. Dalam bahasa Sunda disebut dengan kegiatan sapopoe. Sapopoe artinya sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kita mengenal kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur pagi dan biasanya siang hari, apa saja yang biasa kita lakukan. Baik. Yang pertama, kegiatan diawali dengan bangun pagi. Bangun pagi dalam bahasa Sunda disebut gugah subuh. Berikutnya adalah beberes tempat mondok. Tempat mondok artinya merapikan tempat tidur. Beberes itu melipat selimut, ya, menata bantalnya. Nah, itu disebut dengan merapikan. Dalam bahasa Sunda disebut beberes. Yang berikutnya adalah setelah kita keluar dari kamar tidur, biasa yang dilakukan kita ke kamar mandi, kita menggosok gigi. Menggosok gigi dalam bahasa Sunda disebut ngosok huntu. Huntu itu gigi, dalam bahasa yang halus disebut waos. Berikutnya, setelah menggosok gigi, kita mandi. Ya, mandi dalam bahasa Sunda disebut ibak, atau dalam bahasa yang halus disebut siram. Nah, setelah mandi, setelah gosok gigi, apa yang kita lakukan? Biasanya kita menggunakan seragam. Kita memakai seragam. Dalam bahasa Sunda disebut disaragam. Berikutnya adalah sasarap. Sasarap artinya sarapan. Jadi dalam kegiatan pagi hari kita semua harus sarapan. Apa saja boleh, makan nasi, roti, susu, atau apa saja boleh. Yang penting perutnya jangan kosong ya. Apalagi kalau kamu mau berangkat ke sekolah, harus diisi dulu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Iya, kamu masuk angin, di sekolah lemes, tidak bisa belajar, dan kadang-kadang pusing, sampai nanti bisa muntah. Nah, anak-anak, sebelum kamu berangkat ke sekolah harus sarapan lebih dahulu. Sarapan dalam bahasa Sunda disebut sasarap. Nah, setelah sarapan jangan lupa loh, kalau kita mau berangkat sekolah harus berpamitan. Harus pamitan lebih dulu kepada mama, kepada papa, minta berkat orang tua ya. Nah, supaya kita selamat sampai di tempat tujuan. Nah, biasanya kegiatan juga dilanjutkan dengan belajar, atau dalam bahasa Sunda disebut diajar, atau bahasa Indonesianya belajar. Belajar apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja? Bisa berhitung, bisa belajar menulis supaya tulisannya bagus, belajar membaca supaya lancar, bisa juga belajar yang lainnya. Yang lainnya apa? Nah, di rumah membantu mamah masak termasuk belajar. Nyapu masuk belajar enggak? Termasuk belajar. Belajar nyapu, gitu ya. Nah, kegiatan yang paling menyenangkan ini kegiatannya ngariung jeung kulawarga. Artinya berkumpul bersama keluarga. Kapan biasa kalian lakukan? Kalau malam hari ya,
kita ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Jangan main game terus, tapi kita bercerita kepada orang tua apa yang kita lakukan hari ini. Gitu ya. Nah, ini kegiatan ini biasanya juga siang hari ulin jeung adik atau lanceuk bermain bersama adik atau kakak, bermain dengan rukun seperti contoh pada gambar ini ya, bermain antara kakak dan adik, semua bermain dengan suasana yang menyenangkan. Boleh rebutan? Tentu saja tidak. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian, kita telah belajar tentang kegiatan sehari-hari yang dalam bahasa Sunda disebut kegiatan sapopoe. Nah, anak-anak, kamu bisa mencatatkan kegiatan apa saja yang kamu lakukan dari pagi hingga malam hari. Demikian tadi pelajaran bahasa Sunda. Sampai jumpa di dalam pelajaran bahasa Sunda minggu depan. Anak-anak, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran bahasa Sunda minggu payu. Salam.